welcome back to my channel. Baik lagi bareng gue Helvi Arianti di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama Rizky. Rizky apa? Rizky Rizaldi. Oke, Rizky Rizaldi. Bukan Rizky Febian. Oke, bukan Rizky Kinos juga. Yes, that's Iya, right. oke. Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Helvi gimana sehat? Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk, kalau dibilang sibuk apa? Gimana jawabnya ya? Banyak kan nganggur kali ya. Gitu kan. Mungkin sekarang lagi masanya untuk membereskan Apa tuh? tugas akhir. Tugas akhir. Lagi nunggu jadwal keluar sidang Kak, kebetulan. Doain ya. Rizky itu mahasiswa semester akhir. Ini lagi nyusun TA. Betul. Wih, mantap. Amin. Oke, itu favoritnya Helvi juga. Dia tuh punya segudang ilmu sih Alhamdulillah. yang enggak pelit untuk di sharing ke Alhamdulillah, kita-kita. insyaallah. Ki, Ya, kenapa? Kak Helvi gimana? Kegiatan sekarang apa? Oh, kalau Kak Helvi? aku sih masih ngajar masih. Terus kuliah juga masih. Oh gitu. Itu aja. Kak Helvi ini salah satu, aku juga mau nge-review nih ya Kak Helvi. Kok jadi aku ini kan Kita saling review ya. Yang diocehin siapa ini? Iya, kita saling review. Oke. Kak Helvi ini salah satu kakak tingkat saya yang super duper oke banget. Pertama kali ketemu itu pada saat Betul. apa ya Kak? Kita ketemu Di sini sih. pas penerimaan mahasiswa itu ya. Iya. Acara apa sih namanya? Oh, inaugurasi soft skill. Acara soft skill. Dan Kak Helvi itu multifungsi banget. Dia udah jadi ketua BEM, ketua acara, terus dia juga ngeband juga coy. Wow. Enggak, gue bukan ketua acara waktu itu. Oh, bukan ya? Penanggung jawab doang. Oh baik, siap. Pokoknya di situ tuh bener orang tuh langsung wow gitu loh, seorang Helvi. Gila, keren banget sih. Biasa aja, bohong. Makanya sekarang dia punya channel YouTube, Iya. keren banget. Semoga bermanfaat sih intinya gitu. Amin. Kalau gue melakukan sesuatu itu nggak mau untuk diri sendiri, Yes. tapi harus bermanfaat buat orang lain. Harus dong, Oke. harus banget, harus Gitu. banget. Sama kayak gue ngeband juga. Gue ngeband kalau misalkan gue berada di atas panggung, terus penonton bisa senang sama apa yang gue bawain gitu loh. Yep. Nah, itu satu kebanggaan buat Satu gue. kebanggaan betul. Gitu. Sesuai dengan apa yang pernah gue denger sih dari salah satu dosen ya. Kebetulan dia dosen pembimbing saya, dia tuh pernah bilang gini. Ketika kita itu mengeluarkan aura positif, kita itu pasti insya Allah akan mendapatkan hal positif Iya, juga, betul. ya kan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita mengeluarkan aura negatif, niat kita udah negatif, niat kita udah buruk, pasti kita pun akan dapat yang Hasilnya juga buruk betul. gitu loh, kurang bagus untuk semuanya. Yes, begitu. Oke, Ki, aku tuh tahu kemarin Iki magang di net. Oh, tahu dari mana? Kepo lah. Luar biasa loh, the power of social media. Betul itu. Net Ya. TV atau di apa nih, Ki? PT Net Media Tamu Televisi Wih, lebih iya. tepatnya, tapi Net TV ya Net yang sering TV. disebutnya ya. Gimana ceritanya Iki bisa magang di net? Boleh kasih tahu ke teman ngoceh semuanya. Ceritanya panjang banget, jadi Kak Health, alhamdulillah sebenarnya nggak nyangka banget ya bisa masuk Net TV. Rezeki ya? Oh rezeki bisa. Secara lawan istilahnya saingan kita itu benar-benar dari universitas yang reputable banget. Benar-benar jadi dari universitas yang terkenal, yang benar-benar udah pasti akreditasi dan segala macamnya. Iya, Jelas dong. orang udah tahu gitu ya. Udah tahu. Begitu lihat CV-nya segala macam mau magang di situ, oh oke ini Dari universitas kampus ini A, B, C, A, dan D, gitu. kan, dari tau lah gitu. Bener. Awalnya sebenarnya iseng. Saya dapat info dari teman, untuk masuk kebetulan di Net TV itu lagi buka job opportunity sebagai ini intern PR. Ya, divisi public relation. Terus iseng sebenarnya tuh karena di situ juga posisinya saya masih bekerja. Iya. Di mana saya emang bekerja sebagai layouter grafis di salah satu perusahaan majalah. Iya. Dan kebetulan juga kampus sedang mengadakan untuk PKL gitu. Betul, magang. Untuk magang atau PKL. Terus dapat info, ya udah akhirnya saya coba-coba untuk masuk, coba deh gitu. Siapa tahu aja rezeki. Iya. Ya kan namanya rezeki nggak ada yang tahu. Akhirnya saya nyoba masuk. Terus itu prosesnya sebenarnya cepet banget. Saya itu ngirim, saya entah lupa hari apa, pokoknya ngirim itu sore. CV ya? CV, ngirim CV dan portofolio.
sore jam 3-an ke Health. Dan gak lama pada saat saya pulang, itu pada saat saya lagi di bus itu langsung ditelepon. Wis, kaget dong. Sorenya tuh. Sorenya di hari itu juga luar biasa dong. Dan ngerasa wow gitu kan. Kok bisa secepat ini? Makanya gitu. Sedangkan saya denger tuh kayak yang kalau dibaca di artikel-artikel orang tuh kalau masuk di situ kan agak sulit ya. Kebetulan juga saya di situ ngelamarnya itu langsung ke email yang emang khusus untuk intern, masukin emailnya. Kalau orang-orang kan by WhatsApp, by WhatsApp, by website. Terus pada saat ditelepon saya tuh merasa, serius nih dari TV gitu kan. Dan si yang nelponnya itu juga jadi teman saya sekarang, gitu kan. Kebetulan divisi yang sama. Bukan, dia intern HR. Intern juga sih dia, cuman bagian HR. Terus pokoknya saya merasa seneng banget di situ. Kita langsung atur jadwal, nih langsung ketemu. Pas saya tanya, kok bisa secepat ini ya, gitu kan? Karena emang beliau itu lagi butuh. Kebetulan juga saya itu basically adalah desain grafis. Dan emang saya juga masukin sebagai PR. Dan kebetulan juga di sana divisi PR-nya itu lagi butuh untuk desain grafisnya. Bagian pas gitu kan ya. Pas kan, gitu kan. Secara kalau yang lain itu mungkin nggak ada basic ke sana gitu kan, hanya komunikasi dan segala macamnya. Akhirnya dia bilang alasannya, jadi begitu, baiklah gitu kan. Jadi itu emang rezeki gitu. Oke, kita atur jadwal, kita ketemu. Pada saat interview pun di sebenarnya tuh udah ngerasa aduh udah minder banget gitu kan. Pas awal-awal tuh saya ingat banget masuk ke lantai masuk ke gedung DIS dulu ya. DIS. Masuk ke gedung DIS, ngeliat orang-orang pada pakai baju net gitu. Wah, yang keren banget kan. Wah, gitu. Really, ini bener gak sih gua masuk sini? Gitu kan. Keren parah banget. Terus saya itu waktu itu langsung diajak ke lantai 27 karena di situ kan TV itu ada di gedung DIS lantai 27 sampai 30. Saya di lantai 27. Pertama saya nunggu dulu untuk HR-nya, terus saya juga diajak ke ruang breakout. Jadi emang breakout itu tempat untuk biasanya kalau kita mau magang itu awal-awalnya kita selalu dikumpulkan di situ. Briefing dulu kali ya. Iya, briefing dan segala macamnya gitu kan. Oh ya, sebelumnya kita tes dulu pasti kan. tes kemampuan, terus tes kepribadian dan segala macam lah gitu kan. Standarnya gitulah kalau masuk ke perusahaan ya. Betul, sesuai dengan kayak kita mau kerja sih sebenarnya gitu kan. Terus cuman yang bikin saya minder adalah saya kan karena tipe orang yang kayaknya rugi banget nih. Gua datang ke suatu tempat, ketemu orang baru, terus gua nggak tahu itu siapa. Karena emang itu mungkin adalah minusnya saya. Saya tuh orangnya kepo. Jadi, tapi kepo tuh bagus. Betul sih, ya juga sih. Jadi saya nanya satu-satu. Dari kampus mana? Hai, dari kampus mana? Ngelamar bagian apa? Oh, saya mau masukin ini intern bagian PR. Oh, sama dong gitu. Dari kampus mana? LSPR. Wow. Siapa yang nggak tahu LSPR? Gitu. Begitu denger, waduh. Oh, keren kan. Terus oke. Wah, keren banget nih gitu kan. S1. Terus udah lulus ya? Belum lulus sama. Magang juga kan? Magang juga semester 8. Semester 6 atau 8 gitu saya lupa. Terus saya nanya juga di situ tuh saya kebetulan pada saat interview ada 5 orang. Yang 2 itu emang bagian untuk program acara, yang 1 itu untuk kreatif, yang 2 ini untuk PR. Jadi saya 1 sih sebenarnya. Tapi di sana itu untungnya dan benar-benar salutnya sistem manajemen HR-nya bagusnya adalah mereka itu menyesuaikan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, skill kita tuh di mana sih gitu kan. Jadi langsung di tempat ini sesuai sasaran. Betul banget. Jadi ada teman saya, dia masukin misalnya ke PR. Sama HR tuh pada saat di interview dan segala macamnya. Kayaknya lu cocoknya di HR deh gitu kan, di HR. Gimana kalau lu masuk ke HR gitu. Jadi benar-benar direkomendasikan ke divisi yang
sesuai sama kemampuan kita gitu loh ya. Terus di sana tuh kebanyakan S1 sebenarnya, dan saya D3. Tapi bisa masuk Net TV. Luar biasa ya, alhamdulillah. Makanya di hari itu interview HR, hari itu juga interview user. Jadi langsung. Prosesnya cepet gak Ki? Cepet banget. Okay. Alhamdulillahnya kebetulan usernya masih ada. Bukan masih ada sih, lagi ada. Lagi ada di tempat. Terus kita ngobrol, first time masuk ruangan manajemennya tuh langsung wow, keren gitu lah. Dan bener-bener kayak masih nggak nyangka gitu, ini tuh bener di Net TV bukan sih gitu kan gitu. Ibu mimpi nggak sih? Bener gitu. Kita mau temu tim PR-nya pun mereka tuh humble, bener-bener emang yang sesuai dengan praktisi PR lah ya. Seorang PR pastinya perlu mudah untuk beradaptasi, humble, terus komunikasinya bagus dan segala macamnya kan, tentunya gitu kan seorang PR, seorang praktisi PR. Pas saat di situ saya ditanya ya seputar dengan skill dan segala macam, dia bilang emang lagi butuh untuk di bagian desain grafis, tapi divisi PR. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga dapat ilmu tentang PR-nya. Sekalian belajar juga Ki ya. Betul, karena kan secara PR itu emang goal dari setelah saya kuliah sih sebenarnya ya. Tujuan saya setelah lulus kuliah, saya pengen banget nih kerja di PR sebenarnya kayak gitu. Cuman emang karena basically saya desain grafis, jadi mau nggak mau kan harus tercemplung lah di situ terus. Di desain ya. Iya, mau gimana gitu kan. Ya gitu, pokoknya itu kebetulan banget sih sebenarnya. Mereka lagi butuh, akhirnya masuk. Terus setelah ngobrol sama usernya, mereka tuh alhamdulillah sih klop. Terus si HR-nya pun sebelumnya juga emang ngerasa, oh lu gue banget nih istilahnya gitu kan. Cocok ya? Cocok. Terus kebetulan juga saya juga punya temen dulunya di Net TV, satu komunitas dulu. Cuma sekarang udah enggak di Net TV gitu. Jadi kan kita juga agak nyambung nih ngobrolnya gitu kan. Makanya tipsnya adalah kita tuh penting banget punya relasi banyak. Iya, link. Gitu. Membuka pertemanan seluas-luasnya dalam hal yang positif tentunya ya. Betul. Kita perlu banget punya teman banyak, relasi banyak, pengalaman, pokoknya segala macam tuh penting. Betul. Apalagi kalau kita ikut kayak komunitas ya, komunitas di Bogor tuh apalagi banyak banget. Apalagi kayak di bidang pendidikan tuh banyak pastinya kan. Pendidikan segala macam tuh pasti ada. Betul. Dan lanjut lagi setelah interview user ini, beliau bilang itu akan dikabari lagi gitu kan. Oke. Secara kalau misalnya udah dengar kata itu nanti dikabarin lagi ya gitu. Gimana kan. Gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Kalau rezeki ya keterima. Kalau enggak ya udah enggak masalah Betul banget. Jadinya saya kurang lebih nunggu seminggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Dari proses interview. Dari proses interview user itu. Interview user. Awalnya tuh nggak ada kabar. Cuman karena saya tuh orangnya greget, balik lagi. Sebenarnya back to yourself sih ya. Gimana sifat lu, gimana lu, habit lu seperti apa. Tapi kalau saya tuh tipe orang yang kalau saya interview, gue tuh pengen banget nih ke tempat ini misalnya gitu kan. Karena gue tahu ini tempat gimana gitu kan. Kedepannya tuh bakal bagus banget gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Emang sih saya nggak dapat nomor telepon dan segala macam. Saya bertanya via email. Dan alhamdulillahnya nggak disangka-sangka tiba-tiba email saya tuh dibalas. Padahal saya cuma nanya, selamat siang, saya dengan Rizky, saya waktu beberapa minggu lalu pernah interview. Saya ingin menanyakan bagaimana kabar hasil interview saya. Ya begitu. Kalau misalnya memang bisa diperkenalkan untuk join intern PR di Net TV, mohon untuk dikabari secepatnya. Karena emang pihak kampus juga membutuhkan cepat butuh sih. jawaban secepatnya juga dari kampus. Betul kayak gitu. Terus dan itu tuh saya nge-email itu pagi, sorenya dapat balasan lagi dan luar biasa, dan itu tuh bener-bener di luar dugaan gitu. Dan alhamdulillah banget. Dan dia tuh bilang, oh iya Mas Rizky, selamat ya kamu masuk gini. Jadi kan langsung dapat jawaban dong. Alhamdulillah. Di emailnya. Betul, langsung dapat jawaban, langsung ya udah nanti kamu ke hari Senin masuk ya Ki.
tanggal 2 Maret atau berapa 3 Maret saya lupa tepatnya pokoknya awal Maret itu saya mulai, nanti kamu datang ya pakai pakaian ini segala macam gitu, nanti kita langsung masuk ya. Yes. Tanggal yang udah disebutin tadi. Betul. Pesannya di situ adalah saran saya, kita tuh nggak boleh malu lah kalau ketika kita interview terus dengar kata nanti dikabarin lagi ya. Nah, nggak ada salahnya kita untuk bertanya gitu loh. Right. Ini saya tuh sering banget begitu. Sebelumnya pun saya selalu begitu. Makanya saya menerapkan lagi tuh pada saat interview di net ini. Nah, saya nanya dan alhamdulillah dapet. Nah, jadi gitu teman ngoceh, ini poinnya adalah ketika kalian melamar satu pekerjaan dan sudah melakukan proses interview, kalau belum ada kabar nggak ada salahnya untuk teman ngoceh bertanya. Right. Bisa tadi kalau misalkan ada kontak WA-nya boleh lewat WA. Betul. Boleh lewat email juga ya Ki ya. Betul. Benar, karena kalau kitanya diem aja ya mungkin sebenarnya pihak mereka juga mau ngasih kabar tapi karena kontaknya hilang atau apa kan kita nggak tahu tuh. Iya benar. Jadi kalau misalkan kitanya aktif minta kepastian ke mereka juga, pasti saat itu pasti dapat jawaban ya, entah itu diterima atau enggak. Betul. Ya kita pasti dapat jawabannya. Ya terus jangan juga terlalu berharap lebih sih sebenarnya ya kan, karena ya namanya perusahaan, apalagi perusahaan yang benar-benar reputable banget, perusahaan besar gitu kan, ya udahlah gitu kan, yang penting tawakal. Betul. Yang penting kan kita sudah berusaha. Betul. Yang besar itu sudah berusaha intinya. ya kan, dan alhamdulillahnya dapat pengalaman lah di situ selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nih. Lumayan. Luar biasa. Terus kerjaan ditinggalin Ge? Kerjaan ditinggalin. Aduh ini secret banget sih luar biasa, spesial untuk ocehan. Apa? Di Ocehan Healthy. Di Ocehan Healthy. Jadi Ki percaya gak sih Ki sama yang namanya kekuatan mimpi? Kekuatan mimpi kayak gimana tuh maksudnya? Jadi intinya gini, Iki kan tadi sebenarnya Iki punya mimpi untuk setelah lulus kuliah pengen banget masuk atau kerja di bidang PR. Okay. Benar kan? Yes. Nah, selama ini dari Iki sekolah sampai Iki kerja, Iki nyemplungnya di grafis, desain grafis. Nah, pada akhirnya mindsetnya kan masih ada, gue pokoknya pengen bisa kerja di PR. Akhirnya mimpi itu sendiri yang membukakan jalan untuk kita sampai kita bisa dapetin mimpi itu. Yes. Kalau untuk membicarakan tentang mimpi itu ya, saya punya cerita bener-bener ini tuh mungkin bisa menginspirasi banget ya. Saya merasa bersyukur sekali ketika saya berdoa. Alhamdulillahnya doa itu tuh bisa dikabulkan, walaupun nggak secepat di waktu yang cepat ya. Betul. Dan itu pasti dikabulkan. Karena waktu awal lulus tuh jujur, saya awal lulus sekolah, saya kan SMK. Saya emang basically multimedia dan emang saya nyemplung di desain grafis. Di situ saya berpikir kayaknya saya ingin bekerja di perusahaan event organizer. Asik deh. Dan kebetulan saya masuk pertama lulus sekolah kerja di perusahaan IT. Setelah lulus setelah itu setelah di IT 1 tahun saya dapat kabar kalau saya juga lulus di salah satu perusahaan event organizer. Jadi itu kan bener sih kekuatan mimpi itu percaya banget. Terus setelah di IO ini saya itu berpikir lagi nih, apakah itu suatu kebetulan gitu. Akhirnya saya berpikir berdoa gitu kan, ya Allah saya pengen banget nih bekerja di salah satu perusahaan media, dimana mungkin media majalah, media televisi dan segala macam. Media lah gitu lah. Betul. Saya juga pernah sampai gagal sampai 2 kali ngelamar di salah satu perusahaan yang emang media itu besar banget. Semua tahu emang itu tuh perusahaan yang menjual atau bukan menjual sih, lebih ke produksi buku gitu. Itu banyak, pokoknya itu salah satu perusahaan yang reputable banget. Saya pernah gagal di tempat itu, tapi saya tetap merasa mungkin ini bukan jalannya gitu kan. Mungkin bisa coba lagi di lain kesempatan. Betul. Gitu ya. Tetap akhirnya saya nggak ngambil itu. Saya coba ke yang lain. Waktu itu saya masuk ke bank, salah satu bank. Setelah di bank, ternyata mimpi saya tuh dapat lagi. Saya dapat di perusahaan majalah dan itu alhamdulillah banget. Yang terakhir ya. Alhamdulillah banget. Ketika saya berdoa saya pengen di IO, saya dapat di IO. Saya di majalah dapat di majalah.
Jadi pada saat saya di perusahaan majalah, tentunya saya masih punya mimpi, masih pengen banget bermimpi terus karena kita tuh nggak bisa mimpi tuh stop di situ aja. Betul. Iya. Saya tuh bermimpi pengen banget nih kerja di salah satu stasiun televisi, terutama di PR. Iya. Karena kan emang kuliah jurusan komunikasi. Akhirnya gimana caranya nih? Alhamdulillahnya dapat jalan juga dong. Betul. Dan sekarang pun pernah dapat pengalaman yaitu di Net TV sebagai praktisi PR, public relation gitu Kak. Nah, yang mahal itu adalah pengalaman Ki. Betul. Orang bisa punya uang sebanyak apapun tapi tidak bisa membeli sebuah pengalaman. Yes, bener banget. Bener kan? Ya. Iya. Terus di PR juga banyak banget nih ilmunya banyak banget. Boleh dikasih tahu ke teman Ciki? Boleh dong, ini spesial buat teman-teman di Ocehin Healthy. Betul. Spesial banget. Jadi buat di PR nih yang saya dapat, sebenarnya saya tuh agak sedikit kerugian sih. Karena ketika saya masuk 1 bulan di Net TV, 2 bulan kemudian saya WFH. Nah. Ya tapi ya tidak menutup kemungkinan itu tetap saya merasa bersyukur karena saya 1 bulan ke belakangnya ini dari bulan Maret full itu saya benar-benar WFO, dapat ilmunya tuh banyak banget, terus apalagi di bidang public relation. Salah satunya adalah yang pertama untuk di Net TV ini ya, khususnya public relation di Net TV itu kayak gimana sih, mungkin teman-teman kan penasaran ya kayak gimana praktisi PR itu apa aja sih kerjanya gitu kan. Kalau di Net TV itu kalau yang saya alami, mereka itu punya pekerjaannya sendiri untuk internnya itu. Khusus untuk yang internnya itu kerjaannya khusus nih. Kalian bantu di sini ya, gitu kan. Tapi untuk yang lebih kayak media relation, terus partnership dan segala macam, event itu mereka itu khusus untuk VR-nya. Jadi kita tuh nggak dikasih kerjaan yang berat-berat. Iya, jadi khusus untuk divisi intern PR. PR-nya. Betul. Jadi kalau saya waktu kemarin itu pertama ya tentunya saya handle media sosial, di mana saya juga perlu mengupload, bikin desain Instagram gitu kan, beberapa feed Instagram, terus editing video. Saya juga pernah liputan karena waktu itu juga pernah ikut ngeliput acaranya Ini Talk Show. Boleh sebut? Boleh, nggak masalah. Boleh sebutin ya. Ini nggak masalah, ini bukan TV. betul. Acaranya Ini Talk Show, ITS ya kan. Ini Talk Show, terus dia tuh lagi roadshow ceritanya, live langsung di Cibubur. Aku nonton deh kalau misalnya itu. Oh ya? Nonton by apa? Nonton di TV. Kebetulan. Dikira langsung di Cibubur. Iya, waktu itu kebetulan dapat ditugasin untuk ngeliput. Pernah tuh ngeliput untuk di Cibubur, Ini Talk Show. Di situ kita perlu pertama bikin artikel untuk website dan juga bikin video singkat, teaser betul, tentang gimana sih kesan dan pesan selama roadshow itu, terus suasana di sana seperti apa sih gitu kan. Itu pengalaman yang amat sangat luar biasa, apalagi kan kita ketemu sama yang namanya artis public figure gitu kan. Public figure tuh benar-benar wow gitu kan, ternyata mereka seperti itu sih. Iya, kelihatan banget lah gitu kan. Terus selain itu juga di PR itu khususnya intern di Net TV itu kita punya pekerjaan itu kayak handle WhatsApp penonton. Oh, ada juga Ki? Jadi kalau sebelum pandemi nih, kita kan emang suka ada penonton tuh kan, kalau kita lihat kan kayak di Ini Talk Show, Tonight Show dan segala macam gitu. Kebetulan yang kita pegang cuma 2, Ini Talk Show sama Tonight Show. Kalau misalnya mereka itu kan butuh banget penonton gitu kan. Sebelumnya pada saat sebelum ada pandemi, kita tuh yang ikut serta untuk membantu ngehubungin mereka. Bukan ngehubungin sih, lebih ke siapa sih yang mau daftar. Itu kan jadi sistemnya itu kayak yang siapa yang daftar terus kita list, kita masukin gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa nonton gitu ya. Jadi ada prosesnya dulu nih, harus daftar gitu. Betul. Ada prosesnya.
Dan itu mungkin nomornya juga ada di website deh kalau nggak salah ya. Tapi ada juga websitenya sih. Iya. Kita juga lagi beralih ke website, bukan kita ya, Net TV juga gitu kan. Lagi beralih ke website Iya. gitu. Terus kita handle kayak penonton itu. Saya juga dapat pengalaman nonton live langsung kegiatan ini, talk show di studionya. Wow, itu luar biasa sekali. Keren ya? Keren banget. Luar biasa, dan ngeliat public figure acting secara langsung gitu ya. Bener-bener wow, keren banget nih gitu kan. Terus lihat tim-tim yang kayak FD, flow director, kreatif, segala macemnya itu yang mereka di balik layar. Yang di balik layar bekerja tuh bener-bener amat sangat wow, support, keren banget. Keren ya. Dan itu bener-bener patut diapresiasi sih buat mereka itu. Sebenarnya di balik suksesnya sebuah acara itu ada orang-orang yang berperan penting di balik layar. Betul. Gitu, yang harus kita apresiasi juga. Betul. Gitu. Gak cuma orang yang di depan layarnya kayak kita nih ya. Siapa tahu kan nanti kan di belakang layar entah siapa ya di belakang layar yang diocehin Helvi ini kan. Itu perlu diapresiasi juga. Walaupun emang masih sendiri juga ya kan. Kadang dibantu sama teman juga sih. Betul. Gitu. Itu perlu banget. Terus selain itu juga pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu kayak saya handle kunjungan. Kebetulan saya dapat handle kunjungan dari salah satu sekolah dari Bandung. Kunjungan Study visit gitu ya? Study visit ke company itu kan. Ke perusahaan, memperkenalkan stasiun televisi itu seperti apa sih gitu kan. Terus kita yang opening dan segala macamnya gitu kan, kita bantu untuk mempersiapkan ruang meeting dan segala macamnya. Kita mengantarkan mereka untuk nonton juga, nonton ke studio, nganterin dan lain-lainnya gitulah pokoknya. Terus selain itu juga kita kayak ngecekin media relation kita tuh media-media tertentu nih, media A, B, C dan E media partnernya ini kita punya berita tentang A. Si media ini udah nge-upload belum nih gitu kan. Jadi kita ngecekin hal-hal kayak gitu juga. Kalau belum ya kalau belum kita kontakin. Follow up lagi. Karena kan emang kayak gitu kan ada fee dan segala macamnya ya. Gitu kan. Itu pokoknya nggak ngerti lah. Pokoknya yang pasti kita ngecekin hal itu juga. Terus selain itu teman saya pernah terjun ke kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, di mana waktu itu pada saat hari kanker anak sedunia, kita datang ke salah satu yayasan kanker Indonesia, anak Indonesia, katanya itu benar-benar seru banget. Dan benar-benar kita ikut serta juga, membantu, terus mengharukan sih sebenarnya gitu kan. Jadi benar-benar PR itu benar-benar luas, fleksibel, terus luas, jangkauannya banyak juga pekerjaannya. Itu masih beberapa ya yang kita kerjakan, belum kayak yang handle event. Sebenarnya kan kayak media partner itu kan juga kadang butuh tenaga praktisi untuk menjalankan event-event mereka, kayak acara ulang tahunnya, e-commerce segala macam dan lain-lainnya. Nge-handle itu juga ya? Kita ngebantu handle itu juga, kayak gitu. Jadi banyak banget pengalamannya. Terus yang paling penting adalah senangnya masuk Net TV itu adalah ketemu orang-orangnya cakep-cakep banget. Itu nilai plus ya. Cantik, ganteng, tinggi, aduh. Bener-bener penampilan itu nomor 1 sih. Itu luar biasa, keren banget Ki pengalaman Ki, mantep ini buat teman ngoceh pasti sangat-sangat bermanfaat gitu loh. Betul banget. Jadi buat teman-teman ya jangan berkecil hati ya, karena entah kita dari mana backgroundnya, pendidikannya dari manapun, saya aja D3 dan kampusnya mungkin gak reputable banget ya, dan itu alhamdulillah bisa gitu kan. Iya betul. Jadi balik lagi ke skill kita tuh seperti apa. Dan yang tentunya doa dan usaha. Terus selain itu balik lagi ke kekuatan mimpi. Betul. Ayo, ini nih. Kalau mau ngebahas itu banyak banget, the power of the dream. The power of dream itu. Kalau kita kupas kayaknya nggak akan habis seharian deh. Bener, nggak akan habis banget. Panjang lebar gitu kan. Saya tuh dari IO itu punya mimpi, saya pengen banget punya
punya IO atau enggak saya pengen banget bisa nge-MC. Dan alhamdulillahnya pun kadang-kadang juga suka dapat job panggilan MC. Ada aja lah. Ada aja ya kan. Alhamdulillah makanya jadi komunikasi itu luas ya emang ya kan. Gak hanya tentang PR, gak hanya tentang jurnalis. Betul. Kita tuh bisa kemana-mana gitu kan. Kita bisa jadi handle wedding gitu kan, handle event dan segala macam. Penyiar gitu. juga apa segala macam. Wah luar biasa gitu. Dan alhamdulillah mimpi saya satu persatu mulai terwujudkan gitu kan. Dan mungkin yang memang sekarang lagi dikejar lagi adalah dikejar itu tentang gimana caranya saya setelah lulus nanti insya Allah berharap bisa masuk ke stasiun televisi itu bekerja ya, amin. Dan semoga pandemi ini cepat selesai. Nah itu sih poinnya ya kan. Jadi kita bisa bebas untuk kemana-mana, bebas untuk berkarya, bebas untuk mencari pekerjaan dan segala macamnya. Sejujurnya Ki, selama pandemi ini kan aku kuliah di rumah nih. Yes. Ya lagi ngambil mata kuliah PR juga. Oh, okay. Nah itu pertama kali ketemu dosennya, ada Bu Tiana. Wow, kayaknya asik nih, seru segala macam. Ibu cerita pengalamannya. Tapi ketika ada kabar pandemi, wah udah deh belajar di rumah kan itu. Nggak asik banget ya. Kurang greget gitu kurang loh. Greget ya. Padahal materi yang setiap kali ibu sampein itu sangat-sangat bermanfaat. Gitu loh. Nah makanya ketika sekarang aku ketemu Iki, wah ngebuka lagi dong. Alhamdulillah. Walaupun kemarin nilainya udah keluar dan kurang lah. Satu-satunya nilai gue yang kurang itu KPR. Oh iya? Really? Serius. Oh. Serius. Satu-satunya nilai yang kurang. Tapi kayaknya kalau untuk dari segi materi agak sulit gak sih? Gak, kemarin itu maksudnya kan beda gak dari misalnya apa yang saya ceritakan dengan materi yang kayak Helvi dapat? Itu beda atau gimana? Kurang lebih sama. Ya bukan berarti saya pernah ikut intern PR di Net TV, bukan berarti saya juga ahli di bidang PR ya. Maksudnya tetap saya perlu belajar banyak ya kan, karena juga saya belum tahu nih gimana caranya untuk menjebol menjadi sebagai mengolah media partner itu seperti apa. Itu yang saya pengen banget. Terus kayak menghandle CSR itu seperti apa. Itu karena sesuai dengan judul skripsi saya. Skripsi tugas akhir. Sesuai dengan judul tugas akhir saya. Boleh disebutin? Judulnya itu gampang banget sih sebenarnya, tuh malu banget sebenarnya. Ayo sebutin lah. Judulnya itu tentang peran public relation dalam kegiatan CSR atau corporate social responsibility untuk membangun citra perusahaan di perusahaan net media dan televisi. Keren. Gitu sih. Nggak simpel sih Ki, itu lumayan berat juga sih. Tapi ternyata tapi alhamdulillah sih ya, maksudnya pas ngebahas tentang itu ternyata PR itu luas. Terus CSR pun juga nggak cuman kita datang ngasih dana sumbangan dan segala macam, enggak sampai situ. Betul, karena ada berbagai jenisnya CSR itu, benar. Betul gitu. Betul. Jadi kalau dikupas lebih lanjut, aku dulu dosen aku juga pernah jelasin tanggung jawab sebuah perusahaan ya harus punya CSR, karena kalau misalkan sebuah perusahaan cuek dengan lingkungan sekitar, nah itu goalsnya nggak akan jalan. Betul. Gitu. Bisa jadi nanti warga sekitar apa sih ini perusahaan nggak support masyarakat setempat gitu loh. Gitu. Nah untuk di Net sendiri Ki, CSR yang dilakukan oleh pihak Net ke masyarakat sekitar gimana Ki? Atau jangkauannya lebih luas lagi? Banyak ya yang kalau yang saya ketahui ya, saya sebenarnya lebih ke wawancara sih taunya, karena saya juga nggak terjun langsung banyak. Taunya tuh salah satunya itu yang kita pernah ketika ada event-event yang kayak Hari Anak Sedunia, Kanker Anak Sedunia, terus pernah juga panti jompo itu ngerayain pokoknya tentang yang berkaitan tentang hal itu sih. Oh iya. Terus pernah juga kayak berbagi ketika emang ada bencana itu pasti. Kayak kemarin di Lebak Banten kita datang ke sana. Itu saya hanya bikin posternya aja. Tapi berperan lah ya. Yes, berperan. Terus
paling sering banget bagusnya adalah mereka tuh ngajak karyawan untuk ikut serta dalam kegiatan CSR tersebut. Karena kan ketika seorang PR mengajak karyawan, bukan karyawannya sih tapi teman kerjanya ya, tim kerjanya atau sebuah perusahaan mengajak karyawannya untuk melakukan kegiatan CSR, itu tuh ada nilai tambahnya. Dimana nilai tambahnya itu adalah pertama bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk si karyawan tersebut dan juga untuk si perusahaan. Kenapa? Kalau untuk si karyawan tersebut tentunya dia ngerasa, oh berarti gue dihargai banget nih, gitu kan. Gue ngerasa dihargai sama perusahaan, gue ngerasa jadinya gue bisa ngebantu loh, gitu kan. Di bawah gue tuh masih banyak loh orang yang membutuhkan, gitu kan. Jadi semangat kerja kan jadi naik, itu kan. Selain itu juga perusahaan juga dapat nilai plusnya adalah ketika semangatnya kerja naik, otomatis si perusahaan dapat nilai plusnya dong, gitu. Jadi namanya CSR itu penting banget. Itu kan emang wajib sih, sesuai dengan emang ada peraturannya kan di undang. Ada itu wajib. Apalagi emang harus punya. Apalagi perusahaan yang bergerak memanfaatkan tentang sumber daya alam. Itu wajib banget melakukan kegiatan CSR gitu. Iya. Oke, Iki mantap banget loh ilmunya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Oke, amin. Untuk pembahasan kita mungkin cukup ya mengenai Luar PR biasa. sama kekuatan mimpi. Jadi kita dapat 2 nih. Yes. Next time mungkin kita ngobrol tentang banyak hal. Nanti aku kayaknya bikin diocehin Rizky deh. Wih, luar biasa loh. Langsung diumumin di sini. Amin. Langsung direkrut guys. Iya, mudah-mudahan Nikinya mau. Yap. Jadi gitu teman-teman. Poinnya adalah tadi untuk kita ingin melakukan sesuatu atau emang menggapai sesuatu, jangan malu, jangan minder, doa, usaha dan lakukan yang terbaik guys. Itu dia. Ki. Terus yang penting adalah pede sih. Pede itu dia tadi. Ada lagi gak Ki? Yang terakhir tips buat teman-teman? Tipsnya apa ya? Pokoknya buat temen-temen yang mau magang di suatu perusahaan yang mau magang dimanapun itu berada, kita harus ketahui dulu nih skill kita tuh apa, gitu kan. Kekuatan kita di mana nih, strength-nya gitu kan. Terus kita benar-benar harus punya, istilahnya kalau mau perang kita harus punya amunisi. Harus punya senjata yang sesuai, musuh kita seperti apa. Kita harus tahu dulu ya. Atau musuh kita kayak gimana gitu. Baru kita terjun langsung, terbang, langsung hajar dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Itu dia. Ki, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you banget. Sehat terus buat Iki. Mudah-mudahan sidangnya lancar. Amin. Cepet lulus. Amin. Mudah-mudahan bisa kerja di stasiun televisi ya. Stasiun televisi yang Iki mau gitu lah. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di Ocehin Elvi berikutnya. Bye. Dan sampai ketemu di Ocehin Rizky.